Hai Indonesia. Hai Millennials, ketemu lagi pasti hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Senang banget ya kita balik Betul. lagi. Ada Ditan Sudiro di sini. Dan Ada Nuka Azita di sini juga. Kita pakaian kamu senada dengan celana saya. Lagi-lagi tidak janjian ya. Biar ceria gitu hari ini kan. Semangat terus Nuka sama Dita nemenin semuanya pagi hari ini nemenin ya. kakak-kakak sama nemenin Millennials pastinya. Betul. Dan pagi hari ini tema besar kita mau ngebahas yang ini lagi lumayan hot juga, lagi lumayan banyak juga kita di sosial media. Itu loh, bully tapi melalui online, cyberbullying. Oh, cyberbullying. Iya. Karena banyak banget sekarang, apalagi kita tahu ya netizen Indonesia ini. Apapun diributin ya. Gitu kan. Mau nggak tahu masalahnya tetap aja gitu. Pasti nimbrung dan kasih komen kadang-kadang tuh yang, duh kok ini malah nyakitin sih. Iya, gitu. atau malah jatuhnya kayak ini mengadu domba. Sok tahu. Oh gitu. Emang banyak Bisa nih kayak netizen yang kayak gini. Sok tahu tapi padahal nggak tahu apa-apa. Bisa Iya, kayak gitu. Ya jadi ini tema besar kita hari ini yang tadi Ditan udah sebut, ada cyberbullying. Kita bakal obrolin tentang cyberbullying ini ya. Kayak aku ada pengalaman nih, kayak sebenarnya masih ada. Aku lihat handphoneku dulu ya. Kenapa? Kan kamu tahu aku jarang main sosial media kan, gue jarang banget posting. Betul. Terus dia tiba-tiba gue lagi posting foto gue yang ini, pemirsa nggak usah lihat gitu. Nggak, emang gue gemukan di sini, nggak kan? Nggak glowing aja sih. Iya, tapi nggak gemukan dong? Nggak. Nggak, katanya gue dibilang gendutan, gue agak nggak terima. Iya gendut ininya sih Tan mungkin. Apa? Jempolnya Jempolnya mungkin ya, kan. tapi enggak kan? Iya. Secara full enggak kan? Ya kalau ngeliat Ditan yang udah sering sih segini-segini aja ya. Nah itu yang bikin gue kesel tuh, masa gue dibilang Itu gendutan. maksudnya kayak jadinya body shaming ya Iya, kan. makanya. Ada orang yang mungkin kayak kita kan udah tahu nih bercandaan nih gitu kan. Ih Ditan glowing gitu. Iya. Aku tuh manggil dia si glowing gitu. Glowing karena Tapi kepala saya glowing udah ya. tahu gitu. Tapi kalau di netizen atau teman-teman yang nggak terlalu kenal, nggak terlalu deket, kadang-kadang tuh gini, gendutannya. Iya, ini kan saya nggak gemukan masalahnya, saya glowing. Iya. Itu dia, makanya saya maksudnya apaan sih ini? Saya ngerasa dibully loh. Asli, saya pengen. Kalau apalagi maksudnya, kalau komen itu terus-terusan ya. Nah ini orang tiap saya posting pasti komennya tentang saya gemukan. Mau saya kurus atau gemukan, dia bilang saya gemukan. Ya kenapa kalau gue gemukan gitu, berarti gue makan daripada lu mulut buat ngejulitin gue gitu kan, ibaratnya Iya. kesel banget. Tapi itu termasuk kategori bullying kan? Ya? Bullying. Iya, makanya. Itu cyberbullying dan body shaming juga. Iya. Bisa dua loh. Bullying by body shaming itu yang saya kesel. Kadang Iya. kan kalau bullying face to face nggak apa-apa lah, kita bisa diskusin. Kalau langsung kayak kamu tadi gitu kan, kita bisa omongin. Iya. Tapi kan kalau udah online jadinya ya cyberbullying kategorinya. Iya, atau enggak Gitu bahkan kan. mengejek fisik yang jauh lebih parah daripada sekedar gendut. Ditan misalkan atau siapa, dasar si A, dan itu di komen ya, kamu tuh jelek banget deh di sini. Ini jerawatnya bla 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 segala Iya, macam. kamu tuh jelek deh, jerawat kamu tuh breakoutnya banyak banget sih, kamu nggak pernah perawatan ya, nggak pernah cuci muka ya. Itu asli sih, itu udah bullying banget. Iya, jatuhnya kan kayak gitu. Makanya kalau di media sosial kategorinya itu cyberbullying gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa sih kakak-kakak buat pemirsa juga, buat milenial, cyberbullying itu apa sih? Nah ini biar kita memahaminya, sebenarnya kalau secara bahasa kamusnya, cyberbullying ini merupakan tindakan perundungan atau perbulian dengan menggunakan teknologi digital. Yap. Itu yang saya bilang, jadi nggak Betul. face to face, Yap. tapi mereka melalui platform digital. Iya, atau enggak juga bisa sekarang kan kita ada WhatsApp gitu kan, jadi melalui chatting atau pokoknya nggak ketemu langsung lah. Iya. Jadi dia menggunakan media. Ya, jadi yang pertama tadi kamu bilang melalui chatting atau mungkin melalui komen di sosial media. Ada yang baru pas main game. Oh bisa Kalau juga? main game bisa komen-komen. Oh gitu ya? Iya, akhirnya ngebully gitu. Oh, Nakut gitu. apa? Ya intinya sih nakutin, bikin marah gitu atau bikin malu. Tapi ya ngebully. Kayak nggak pinter lo, main lo nggak jago gitu. levelnya oke. segitu aja gitu. Oh oke. Kalau mungkin kalau buat yang bukan gamers kayak Nuka gini kan karena nggak tahu kan, nggak tahu dunia games, ternyata bisa seperti itu juga. Palingan kebanyakan kan sekarang apalagi di Instagram, berita heboh dikit, wow, cyberbullying tuh dari mana-mana banyak banget. Makanya tapi harus hati-hati karena kan kalau sekarang ini kan kita udah ada UU ITE Udah ada ya, undang-undangnya. undang-undang ITE, dan itu bisa banget dicari dengan mudahnya loh karena ada cyber ini juga Undang-undangnya ya. dan ada petugas cyber. Oh iya, ada petugas dari online-nya ininya juga. Aku pernah tahu kayak Dan gitu. ini yang saya kesel dari mereka ini, ternyata yang kalau misal suka heboh di sosial media terutama di kolom komen, biasanya itu mereka nggak pakai akun aslinya.
Iya, Jadi beraninya mereka pakai fake akun. Iya, fake account atau Fake second account. account Iya, jadi mereka bener. bersembunyi Tapi di itu bisa balik dicari. akun itu. Oh iya, sekarang bisa Itu dicari. bisa dicari, makanya hati-hati Betul. walaupun kalian pakai akun palsu, mau komen jelek dimanapun gitu ya, itu harus hati-hati karena sekarang bisa benar-benar dicari, Dicari itu meskipun ketahuan. mungkin menyebarkan kebenciannya merasa lebih leluasa pakai akun palsu, tapi ya iya. Tapi bisa kamu dicari. pernah nggak sih, maksudnya sesekali gitu, komen apa gitu yang jelek di media sosial? Saya kan nggak pernah main sosial media. Saya pernahnya komen jelek di ini grup WhatsApp forum klub bola Liverpool. Terus saya dibully. Yang kamu dibully terus kamu dikeluarin? Iya, saya dibully abis itu kok nggak komen-komen lagi, terus saya dikeluarin dari grupnya. Di remove buat dia. Iya, saya komen jelek karena emang timnya bermain buruk. Jadi saya ya emang bermain buruk, akuin aja. Ya maksudnya bukan komen jelek, itu sebenarnya kan kenyataan. Ini emang gitu. jelek udah akuin aja. Iya Terus kan? kayaknya di yang tergabung di forum itu semuanya ngebela. Enggak. Saya yang komennya jelek. Iya, Terus itu iya, nggak balas-balas lagi, ternyata saya di-kick dari grupnya. Nggak tahu, itu lebih menyakitkan ya Tan? Iya, sebenarnya kayak gitu. Ya, tapi memang banyak banget fenomena. Bahkan kamu pernah tahu nggak sih yang Microsoft aja Hah? mengakui kan? Oh iya, ada. Netizen Indonesia tuh Saya luar ceritain ya. biasa. Saya sempat baca artikelnya. Jadi waktu itu beberapa waktu lalu, seingat saya Microsoft bener, Iya. itu bikin riset tentang netizen. Contoh misalnya, netizen yang banyak posting tentang makanan tuh netizen negara mana contohnya. Nah, akhirnya mereka bikin netizen yang yaitu yang miskomunikasi intinya sih. Yang julid yang miskomunikasi itu netizen Indonesia. Dan langsung dibuktikan dengan netizen Indonesia masuk ke kolom komennya si Microsoft itu dan ngebully Microsoft. Iya kan? Nah, jadi jangan main-main kalian sama netizen di Indonesia. Ya. Kalau ngomongin cyberbullying, memang banyak banget sih di Indonesia nih Natural ya. kita. kayaknya. Karena semalam baru ada kejadian lagi. Ini saya sharing sedikit aja. Jadi akhirnya timnas Indonesia Menang. iya di Piala AFF. Karena kan kita kan timnas sepak bola kita boleh kalah sama siapapun tapi jangan kalah sama Malaysia dong, tolong. Itu Jangan kayak kalah udah sama musuh Malaysia. bebuyutan dan Jangan. akhirnya Indonesia berhasil ke semifinal ya. Iya benar, kita berhasil ngalahin Malaysia dengan skor 4-1. 1. Mainnya bagus banget. Cica, Dan gua itu nggak nonton lagi semalam. langsung nggak nonton. Emang ngerti? Enggak, kalau yang kayak gitu-gitu Paham dikit-dikit ya. Itu gue langsung cek sosial medianya PSSI-nya Malaysia. Karena mau ngelihat ininya aja kan, gue suka cek PSSI kita, PSSI tim musuh gitu. Dan di kolom-kolom komennya mereka itu banyak yang ngebully. Cyberbullying ya? Ngebully gitu. Kayaknya bullyable sekali. Enggak, kalau bullyingnya sesuai dengan kontennya sepak bola nggak apa-apa Nggak sih. apa-apa, Ini di ya. luar itu Ya, ngebullyingnya. jadi banyak nanti bully pribadi. Iya, ngebahas ya. Upin Ipin. Nggak ada Masa- hubungannya sama Upin dan Ipin, tolong. Jangan bawa Ini ada nih salah satunya. Iya, ini Upin apa Ipin, Ipin yang nggak ada rambut ya? Upin. Upin. Ipin. Ipin, Jadi ya? kamu Ipin. Iya tolong ya, saya dan Upin nggak ada hubungannya. Jangan dibully gitu. Tapi kalau ngebully ngatain timnas saya nggak apa-apa, sesuai. Karena ya memang Gitu. lu kalah, itu bukan Iya, ngebully dan di gitu dunia kan. sepak bola pasti. itu namanya banter. Jadi kata-kataan aja banter. Oke. Tim lo kalah hari ini, tim gue menang besok. Itu it's okay gitu. Ya alhamdulillahnya ya gitu. Tapi tetap balik lagi harus hati-hati karena cyberbullying ini memang udah banyak dan jangan Ya. sampai kalian nanti malah niatnya mau membela diri malah jadi kena UU ITE. Benar, karena udah ada kasus juga kan yang tahun ini jadi ada seorang artis, gak usah disebut lah ya namanya. Namanya. Anaknya dibully, terus orang tuanya nyamperin ke rumahnya di luar kota yang bully itu. Itu juga bullyable sih itu orang juga tuanya bullyable yang banget. nyamperin ya karena lagi dengan nyamperin kondisinya tuh waktu itu PPKM. Ya, jadi udah ngelewatin aturan juga. Lewatin aturan karena tidak boleh berjalanan keluar kota. Ya. Lah kok ini dia bisa, lewat gitu. dan sebenarnya nggak boleh ya. asal datengin rumah orang dan marah-marahin orang, itu juga nggak boleh. Jadi dari Itu malah yang cyberbullying tadinya kita benar Ya. jadi salah. jadi dari cyberbullying malah ke offline bullying, makin salah Makin sebenarnya. salah Gitu. karena memang itu udah nggak dibolehin ya. Ya. Bully secara di media online ataupun di langsung. Tapi kalau memang kadang-kadang ada yang salah kita nggak udah gatel gitu pengen Dikasih bully. tahu aja, ceng gitu. Ya udah jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Tetap Yes. stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Millennials kembali lagi barengan sama Ditan Sudiro dan ada rekan saya Nuka Aswita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap. Dan kita masih ngebahas mengenai cyberbullying atau Dan juga bullying nih. iya, bullying melalui online ya kalau Iya, kalau cyberbullying, Nah, iya. itu dia sebenarnya kan ada dua kalimat, cyber sama bullying gitu kan. Kita satu-satu yuk, yang pertama nih tentang bullying dulu nih. Kalau kita ngebahas mengenai bullying sendiri, pernah ngebully atau pernah dibully? Saya pernah dua-duanya. Ya sama sih. Gue udah pernah dibully zaman SMP. Saya dari SD. Gue
gue SMP dibully. Ujung-ujungnya sekarang teman-teman SMP gue itu kayak minta temenan dong. Cik gitu. I'm sorry. Enggak, tapi kalau gue jatuhnya jadi Mohon sebenarnya maaf, udah nggak bisa coy, udah telat coy. Jadi kalau gue itu sebenarnya tidak berniat membuli, ngebecandain, terus begitu orang yang mau nangis, gue takut, oh gue udah mulai bully nih. Habis itu besoknya gue temenin. Iya. Kalau gue gitu, karena awalnya bercanda-bercanda aja, jadi sakit hati deh sama kalimat-kalimat gue. Terus gue temenin supaya nggak berlanjut. Kalau bullying kan karena adik cowok paling kecil ya. Oh, makanya lu dibully terus di rumah. Itu di rumah ya. Di Maksudnya rumah. kalau di kehidupan sosial gitu, di sekolah atau di pertemanan yang lain gitu ya kan. Pernah dibully tapi? Pernah juga. Cuman biasanya nggak kena. Biasanya saya balas. Kalau saya yang kena, saya bisa balas. Kan di rumah udah latihan. Iya. Tapi kalau ngomong tentang bullying sendiri, ya sebenarnya bullying ini merupakan kategorinya segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh sengaja oleh satu orang atau oleh sekelompok orang yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa terhadap orang lain dengan ya itu dia tadi tujuannya pengen nyakitin aja, dan kalau dilakukan terus-menerus ini baru kategorinya bullying. Kalau cuma sekali kayaknya enggak. Sekali kayak kesel aja. Gitu Iya kan? sih gitu, karena memang mau cyberbullying dan juga bullying ini memang tindakan yang sama-sama sebenarnya merugikan orang lain. Ya, benar banget. Merugikan si korban ya, tapi memang memiliki perbedaan yang lumayan signifikan. Ya karena kalau tadi kan mungkin zaman dulu kita tuh taunya cuman bullying karena belum ada media sosial. Jadi bullyingnya bener-bener yang langsung gitu ya. Kayak tadi misalkan sama teman, sama keluarga, kayak gitu. Nah kalau sekarang nih teknologi kan makin maju. Jadi mau nggak mau anak kecil aja sekarang udah megang handphone. Iya. Udah tahu media sosial. Nah jadinya cyberbullying ini terjadi melalui penggunaan teknologi pastinya. Dalam ruang cyber atau dunia maya. Ya, benar banget. Banyak banget kan sekarang kita sebutin deh, ada apa? Facebook, ada Instagram, Twitter, belum yang lain, YouTube, belum yang lain-lainnya, itu banyak banget. Jadi pokoknya selama ada kolom komen tuh kayak bisa intimidasi kalian tuh lewat kata-kata. Ya. Tapi kalau bullying, intimidasi kalian ini secara individu satu dengan yang lain dengan menggunakan kekuatan, atau biasanya mereka nih otoritasnya kelompok. Iya. Sosial nyata gitu. Iya. Satu orang dibullying sama banyak orang. Iya, bener banget. Nah, Jadi kadang tuh bikin kita down mental. betul, dan kadang kita nggak tahu bahwa kita tuh dalam kondisi, oh kita lagi korban ya, kita lagi dibully ya. Gitu, makanya kita harus bisa yang namanya mengidentifikasi pelaku pembullying ini. Karena dalam bullying, orang ini bisa menindas orang lain dan orang-orang kayak gini tuh gampang banget diidentifikasinya. Kalau langsung ya, kalau langsung kita tahu, oh enggak nih dia melakukan kekerasan verbal. Iya, bisa. Ngatain kita sampai kita sakit hati banget. Bisa. Tapi kan itu dia, kalau di cyberbullying susah dicarinya, harus ke petugas-petugas bapak-bapak polisi yang Memang bertugas di cybercrime ya, gitu. cybercrime, saya mau ngomong itu dari tadi. Kan ada tuh cybercrime, harus mereka. Karena mereka yang tahu nih titik ngatainnya dari daerah mana, pakai handphone apa gitu-gitu. Cepet biasanya kok mereka sekarang. tahu. Cepet banget sekarang. Nah, itu dia. Sekarang emang udah beda karena udah ada perbedaan hukumnya juga. Kalau ngomongin tentang undang-undang spesifiknya, sebenarnya belum ada undang-undang yang mengatur pidana bullying secara khusus ya. Tapi tindakan bullying ini bisa diklasifikasikan dengan beberapa tindak pidana yang diatur di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini contohnya nih Nuka nih. Kalau pelaku melakukan kekerasan fisik ringan, ini bisa dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. Tuh, kekerasan fisik ringan, catat ya. Gitu. Dan adapun ancaman pidana bagi pelaku cyberbullying, ini belum spesifik tapi ada nih, ini bisa diambil di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016. Ini adalah dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Tapi ini sulit dilakukan kepada pelaku cyberbullying karena klasifikasinya belum banyak itu. Gitu ya. Jadi hati-hati, kalau nggak selain kena undang UU ITE, kalian juga bisa dilaporkan misalkan dengan perbuatan tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik. Banyak deh pasal-pasal yang udah kayak gitu bisa tuh dicari bisa dicari-cari ya, kayak gitu. Dan kalau perbedaan dari usia korban nih ya kan banyak banget, bahkan anak kecil aja itu udah bisa jadi korban bullying di sekolah, di apa kita nggak tahu. Jadi orang-orang dari segala usia ini dapat menjadi korban bullying ya. Namun korban cyberbullying ini sebagian besar memang terbatas pada kaum muda. Ya. Yang umur-umurnya itu masih labil, masih remaja. Biasanya nih karena
ini kelompok-kelompok pertemanan tertentu. Iya, Iya geng-gengan. kan, geng-gengan anak-anak SMA, SMP kan sekarang kayak gitu kan. Wah, dia nggak bisa masuk geng kita karena dia begini, nanti lu dibully. Jadi itu apa ya, psikis anak tersebut yang Bisa kena kena gitu ya. kan. Karena memang ini juga disampaikan ya oleh psikolog anak dan juga remaja dari apa nih? EduPsycho. EduPsycho ya, research ini apa nih? EduPsycho Research Institute. Institut ya, dari Ibu Yasinta Indrianti ya. Ini mengatakan bahwa fase remaja memang sangat rentan bagi anak untuk menjadi korban bullying atau bahkan menjadi pelakunya. Nah, karena fase remaja ini merupakan memang masa-masa pencarian jati dirinya mereka nih. Bahkan kadang hal ini nggak bisa disikapi secara positif gitu, sehingga menyebabkan anak menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku bullying sendiri. Iya, gitu. ini sebenarnya nggak usah geng-gengan deh. Misalnya kamu sama-sama suka sama grup band, terus video klipnya kamu cuman komen, ih sayangnya si A pakai baju B, padahal dia lebih ganteng kan kalau dia pakai baju C misalnya, baju Pendapat warna C. aja, berpendapat Iya, berpendapat itu sebenarnya. bisa dibully. Iya, dasar julid kalau udah nggak suka Iya, udah deh kayak padahal gitu. cuman Itu berpendapat. bagus kok bajunya, lu aja yang julid. Ya, nah thank you Nuka. Nuka sudah memberikan contoh yang sangat baik ya tadi. Karena Tapi ada banyak contohnya. dilihat yang kayak gitu. Aku banyak sering lihat gitu loh di Iya. media sosial Iya, gitu padahal kan. ada video klip baru dari vokal grup siapa. Iya. Cuman beda baju aja bisa dihina-hina. Iya, atau yang biasa aja deh, padahal maksudnya berita itu heboh gitu ya. Ada netizen yang komen, kayaknya biasa aja deh, emang dasar lo grupnya ini lo ya gitu, Iya, nggak lu suka. pasti gak suka grup gue karena lu yang suka Bala-bala. grup. Iya, bala-balanya grup vokal band yang lain Iya, ya. padahal bala-bala mah kita enak ya, Enak buat dimakan. bakwan itu. Gorengan ya. Oke, dan itu dia tadi contoh beberapa perbedaan bullying dan juga cyberbullying dan juga contoh cyberbullying yang dilakukan yang biasa kita lihat di Media internet sosial, ya. Di ya. media sosial ya. Nah, Gitu. selanjutnya kita ada beberapa contoh perbuatan cyberbullying. Tadi juga udah kita kasih contohnya gitu kan. Tapi itu dia, kita juga harus tahu beberapa klasifikasi contoh dari cyberbullying nih. Karena itu yang saya bilang bisa jadi korban tuh biasanya nggak sadar. Kalau kita lagi di cyberbully ya oleh si pelaku ini ya, kita tuh lagi jadi korbannya ya. Makanya kita harus mengetahui juga klasifikasi dari cyberbullying tersebut gitu kan. Salah satunya nih dari cyberbullying adalah menyebarkan kebohongan tentang seseorang, atau memposting foto memalukan tentang seseorang, atau mengedit foto tentang seseorang dipermalukan di media sosial. Itu juga bisa menjadi kategori cyberbullying. Ditambah lagi chatting, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui chatting, atau mungkin nulis kata-kata menyakitkan pada kolom komen media sosial yang suka kita bahas tadi, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan tentang seseorang, itu juga menjadi kategori cyberbullying. Sebenarnya kalau jadinya berantem panjang itu kategorinya trolling. Itu pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, bisa di kolom chatting atau di game online. Kategorinya itu trolling, buat mancing. Trolling itu kategorinya mancing gitu. Iya, biar sama-sama emosi habis itu berantem ya Panjang. kan, saling mengumpat ibaratnya kayak gitu. Nah, niatnya ya yang mancing nih pasti si pelaku. Betul. Udah pasti, karena kan korban tadinya mungkin nggak tahu kalau dia lagi mau dibully. Ya, ternyata lagi Ya kan? dibully. Biasanya nih korban dikucilkan, gak ditemenin ya kan, terus atau biasanya nih dikeluarkan dari pertemanan sosialnya mereka kayak gitu. Atau si pelaku menghasut orang-orang lain, biasanya kayak gitu kan yang suka kita temui. Dan ini lokasinya itu bisa ditemukan dari mulai di kolom chatting, grup chat mungkin, atau di game online. Itu yang saya bilang tadi, game online. Coba deh kamu malam-malam cari warung mie rebus 24 jam. Tahu tuh, kan? banyak yang pada mabar ya, sambil di warkop. Bubur kacang hijau. Burjo. Jam 9-an tuh pasti ada anak-anak muda. Iya. Tergantung kategorinya sih, cuman saya pernah beberapa kali gitu ya, dari sekitar 4 kali, ada 2 kali ketemu anak muda yang main, dan mulutnya itu kebencian semua yang keluar. Wow, dasar lo ini. tapi tangannya bergerak ya, Iya. gitu. Iya, itu saya ngeliatin ya. Ini parah juga sih, karena dapat membuat generasi anak muda zaman sekarang, jadi mental mereka tuh mental bullying gitu. Ya. Maksudnya mental menjadi pelaku. Iya, dan saya tuh agak iri, bukan iri sih, saya agak bingung kayak,
kok gue nggak bisa jadi kayak mereka. Iya gitu Kok loh. gue nggak bisa semudah itu ya membenci Iya, seseorang. Itulah, maksudnya kadang-kadang mirisnya gitu ya, semakin maju teknologi, semakin melorot juga Iya. kualitas SDM anak-anak muda Betul. zaman Kalau sekarang tadi gitu. kan dari kategori kolom games ya, tapi ini bisa juga misalnya kita bikin website sendiri atau bikin grup chatting berisi tentang seseorang dan kita ngomongin kebenciannya aja kayak Banyak banget tuh kita temuin Ada kan? ya. Tahu ya? Apalagi seleb-seleb iya, di Indonesia, itu pasti banyak banget nih. Jadi ada kubu fans, ada kubu hatersnya. Iya. Nah si haters nih biasanya bikin akun baru, palsu kan? akun palsu, tapi isinya pokoknya yang menyerang kejelekan dari si artis atau si oknum tersebut Betul. gitu. Dan itu bukan hanya terjadi kepada artis tersebut, kepada orang terkenal aja, tapi bisa juga Iya, terjadi orang kepada biasa kepada aja orang juga biasa bisa. juga bisa. Iya. Gitu mungkin ada teman yang kesel di satu lingkungannya, kayak teman sekolahnya, teman kerjanya kesel dia mau mempermalukan, jadi dia bikin yang kayak gitu. Atau yang lebih parah lagi banyak akun-akun yang dihack. Mm. Ya, demi untuk ya itu tadi niatnya mempermalukan gitu, ngejelek-jelekin menjelek-jelekan gitu. Nah itu dia tadi Gitu. contoh-contoh ya yang ada di cyberbullying ya kakak ya dan juga millennials. Mudah-mudahan millennials atau kakak yang lagi menonton tidak pernah menjadi pelaku dan mudah-mudahan juga nggak Jangan menjadi korban sampai lah ya. deh. Karena capek tahu, ya Makanya kan? kita bakal ngebahas mengenai dampaknya tapi setelah yang satu ini. Tetap stay tune di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.